Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada Pertuin. Kami dari kelompok 7 Vulkanologi kelas A, izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai esai ujian akhir semester vulkanologi dengan mengangkat tema tentang peristiwa erupsi Gunung Au di Kabupaten Kepulauan Sangihe di Sulawesi Utara. Untuk itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dimulai dari saya sendiri, saya Dafak Satria Fabregas dengan rekan-rekan saya. Ada Danu Buntoro Haryadi, kemudian Fatan Ahmad, Miki Rafli, dan juga Rido Zulian. Sebelum kita mengetahui bagaimana peristiwa erupsi itu terjadi, izinkan kami untuk mempresentasikan bagaimana keadaan tektonik setting dari Gunung Au terlebih dahulu. Gunung Au merupakan gunung api jenis stratovolcano yang berada di Pulau Sangihe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Secara geografis, Gunung Au terletak di lintang utara dan bujur timur yang tertera pada koordinat dan memiliki ketinggian 1.320 meter di atas permukaan laut. Pulau Sangihe merupakan bagian dari sabuk vulkanik di cincin api Pasifik dan melibatkan interaksi antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Hal ini mengakibatkan Gunung Awu berada di zona subduksi aktif. Bisa dilihat pada gambar yang ini. Ini adalah gambar tektonik setting Gunung Awu. Bisa dilihat di sini ada simbol tanda panah merah yang melambangkan arah tegasan utama, lalu simbol garis garis merah putus-putus yang melambangkan jalur gunung api muda, lalu simbol garis putus-putus kuning yang melambangkan jalur subduksi. Di sini juga ada simbol segitiga merah yang melambangkan Gunung Awu itu sendiri. Next. Baik, setidaknya terjadi 19 kali erupsi kala Holosen sejak sejarah pengamatan Gunung Au, yang mana erupsi eksplosif tersebut menghasilkan aliran piroklastik dan lahar yang menghancurkan serta menyebabkan lebih dari 7.377 korban jiwa secara kumulatif yang tercatat. Dan di sini kita bisa lihat ada grafik antara perbandingan tahun dari erupsi Gunung Au dan juga skala V, yang mana V ini merupakan Volcanic Explosive Index, dengan yang mana itu merupakan skala untuk mengukur seberapa besar letusan dari gunung berapi melalui intensitas dan juga magnitudonya. Dari grafik berikut, kita bisa melihat kalau si Gunung Au itu memiliki 5 erupsi utama yang terjadi pada tahun 1711, 1812, 1856, 1892, dan juga 1966. Yang mana kita juga bisa lihat dari grafik berikut kalau Gunung Au tuh memiliki masa tenang atau masa istirahat yang beragam, mulai dari masa istirahat yang pendek itu dari selama 1 tahun, kemudian juga mengalami masa istirahat menengah yaitu 46 tahun, dan yang paling lama itu merupakan dari 101 tahun, yaitu dari tahun 1711 hingga tahun 1812. Dan dari erupsi utama Gunung Au ini merupakan 5 erupsi yang paling eksplosif dan memakan korban jiwa yang bisa dilihat dari slide berikut. Yang bisa kita highlight daripada slide berikut adalah pada tahun 1711 memiliki erupsi magmatik eksplosif, yang mana berarti erupsi ini terjadi ketika magma dengan tekanan tinggi mencapai permukaan dan gas terperangkap di dalamnya sehingga dilepaskan secara tiba-tiba. Dan 4 erupsi utama lainnya menghasilkan erupsi freatomagmatik, yang mana berarti erupsi ini itu terjadi akibat adanya interaksi langsung antara magma dan air dari danau kawah yang terletak di puncak Gunung Au. Yang mana kita tahu sendiri, yang mana dari Gunung Au itu memiliki danau kawah puncak yang lebarnya 1 kilometer dengan kedalaman 172 meter, sehingga menyebabkan interaksi antara air dan juga magma menghasilkan erupsi freatomagmatik. Dan pada diskusi kita kali ini, kita akan membahas 2 erupsi terbesar dari Gunung Au, yaitu merupakan pada tahun 1856 dan juga pada tahun 1966. Oke, salah satu erupsi Gunung Awu yang paling dahsyat terjadi pada tanggal 2 sampai 7 Maret 1856 yang menelan korban jiwa mencapai angka 2.806 korban jiwa. Erupsi ini terjadi diawali dengan peningkatan aktivitas seismik di sekitar Gunung Awu yang sebelumnya meningkat. Kemudian
terjadi letusan dengan kekuatan yang sangat besar dengan skala mencapai V3. Jenis erupsi dari Gunung Awu pada tahun 1856 ini yaitu erupsi phreatomagmatik yang disertai dengan aliran piroklastik awan panas dengan ketinggian mencapai beberapa kilometer serta lahar erupsi dan juga lahar hujan. Seperti yang dapat dilihat pada gambar, itu merupakan sketsa dari erupsi Gunung Awu yang terjadi pada tahun 1856. Next. Selanjutnya, erupsi Gunung Awu yang juga paling dahsyat terjadi pada tahun 1966 yang terjadi pada tanggal 12 Agustus 1966. Erupsi ini dimulai sekitar pada pukul 8:20 waktu Indonesia Tengah. Erupsi pada tahun ini ditandai dengan munculnya asap tebal yang keluar dari kawah dengan formasi seperti ledakan bom atom yang disertai dengan gemuruh dan juga gempa vulkanik yang berulang. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar yang bagian atas, yaitu asap atau abu vulkanik menutupi seluruh puncak gunung hingga pukul 13:30 waktu Indonesia Tengah. Erupsi ini menimbulkan terbentuknya aliran piroklastik yang menghancurkan area dalam radius 5 kilometer dari kawah serta menelan korban sebanyak 39 orang korban jiwa yang merupakan dua petugas Gunung Awu, 13 orang di Kampung Kendar, 18 penduduk Mala, satu orang di Sawang, dan 5 orang di Kampung Baku, serta lebih dari 1.000 orang terluka, serta 11.000 orang terpaksa dievakuasi. Seperti yang dilihat pada gambar yang bagian bawah, akibat dari erupsi Gunung Awu pada tahun 1966 ini, seluruh pohon kelapa di dekat desa Talawit di sisi barat laut Gunung Awu hancur akibat hujan abu vulkanik, serta 9 desa dengan lebih dari 3.000 rumah hancur total maupun hancur sebagian. Next. Oke, jadi selanjutnya di sini kita akan membahas karakteristik erupsi dari Gunung Awu. Nah, yang pertama kita bisa lihat dari sisi komposisi magmanya. Jadi jenis lava Gunung Awu itu didominasi oleh basaltik andesit, yaitu campuran antara lava basalt dan andesit dengan kandungan kimia Si02 atau silika yang berkisar 49,42% sampai dengan 57,21%, yang menunjukkan magma tersebut tingkat viskositasnya sedang. Kemudian juga ada K2O atau kalium oksida berkisar 0,81% sampai dengan 1,63% yang khas untuk magma vulkanik di zona subduksi. Selanjutnya mineral yang terkandung adalah plagioklas, piroksin, hornblende, dan olivin. Jadi mineral-mineral ini itu mencerminkan kristalisasi magma dan proses diferensiasi di ruang magma. Selanjutnya ada tekstur lavanya yaitu porfiritik, pilotaksitik, dan trachitik. Kemudian dilihat dari sisi endapan vulkanik yang dihasilkannya. Yang pertama ada jatuhan piroklastik. Jadi material yang dihasilkannya ada abu vulkanik, kemudian ada lapili yaitu fragmen kecil berukuran kerikil, kemudian juga ada bom vulkanik yaitu fragmen besar dari materi pijar. Nah, kemudian yang kedua ada endapan aliran piroklastik yaitu yang menghasilkan tuf atau material piroklastik yang terkonsolidasi setelah mengendap di sekitar tubuh gunung. Nah, jadi di sini ada diagram studi facies yang menjelaskan posisi berbagai jenis material vulkanik berdasarkan jarak dari pusat erupsinya. Di situ ada sentral, proksimal, medial, dan juga distal. Next. Oke, selanjutnya adalah dampak dari erupsi Gunung Awu. Nah, jadi pertama ada dampak sosialnya. Jadi di erupsi tahun 1856 terdapat 2.806 korban jiwa yang terdiri dari penduduk Tabuhan, Kendar, kemudian juga ada Kolingan. Kemudian di erupsi tahun 1966 terdapat 39 korban jiwa, 1.000 orang terluka, dan 11.000 orang berhasil dievakuasi. Kemudian aliran piroklastiknya beradius 5 km dan juga ada lahar yang melanda hingga 7 km yang menghancurkan 9 desa dan 3.000 rumah. Kemudian ada juga dampak perekonomian yang dirasakannya pertama pada sektor perikanan. Jadi abu vulkanik itu mencemari
laut sehingga merusak ekosistem dan menyebabkan hasil tangkapan nelayan itu menurun secara drastis. Kemudian juga di lahan pertanian itu pada saat itu tertutup abu vulkanik dan menyebabkan gagal panen secara masif. Next. Nah, jadi seperti yang kita tahu, erupsi Gunung Awu pada tahun 1666 itu kan terjadi secara freatomagnetik. Nah, jadi sehingga berdampak pada morfologi gunung tersebut. Jadi air dari Danau Kawah itu dimuntahkan sehingga menghancurkan kubah lava yang sebelumnya terbentuk di tengahnya itu. Nah, proses ini menyebabkan perubahan besar pada struktur kawah, baik dari segi bentuk maupun ukurannya. Next. Selanjutnya, mitigasi bencana erupsi Gunung Awu yang statusnya pada 16 April 2024 dari waspada menjadi siaga. Dapat dilihat juga pada gambar, terdapat 3 level kawasan rawan bencana. Mulai dari yang level 3 berwarna merah yang menandakan potensi teranda aliran lahar letusan. Level 2 berwarna pink yang berpotensi tinggi terlanda awan panas. Dan yang terakhir level 1 yang berwarna kuning yang berpotensi teranda aliran lahar. Di Gunung Au terdapat juga pos pengamatan setinggi 68 mdpl untuk mitigasi bencana terkait aktivitas vulkanik. Di slide ini juga terdapat 3 poin penting mitigasi bencana. Yang pertama, pemantauan aktivitas vulkanik secara rutin seperti pengamatan kegempaan dan perubahan visual di kawah gunung. Yang kedua, menekankan edukasi dan mensosialisasikan untuk dapat memahami dengan baik peta kawasan rawan bencana Gunung Au. Dan yang terakhir, penggunaan simulasi alat seperti Credo Volcano. Next, mitigasi bencana pada prabencana. Yang pertama, memperhatikan arahan dari PVMBG dan perkembangan aktivitas gunung api. Yang kedua, mengetahui jalur evakuasi dan shelter yang telah disiapkan. Yang ketiga, menyiapkan dukungan logistik seperti masker dan kacamata pelindung. Dan yang terakhir, menyiapkan skenario evakuasi lainnya atau plan B. Next. Kemudian mitigasi bencana saat bencana. Yang pertama, tidak berada di lokasi yang harus dikosongkan, hindari tempat terbuka, gunakan kacamata pelindung, gunakan masker atau kain basah untuk menutup mulut dan hidung, tidak berada di lembah atau daerah aliran sungai, lindungi diri dari abu vulkanik, jangan memakai lensa kontak, dan kalau bisa gunakan pakaian tertutup. Lanjut. Kemudian, mitigasi bencana pasca bencana. Yang pertama, mengurangi terpapar dari abu vulkanik, menghindari mengendarai mobil di daerah yang terkena hujan abu vulkanik, membersihkan atap dari timbunan debu vulkanik, dan yang terakhir mewaspadai wilayah aliran sungai. Oke, baik. Setelah kita mengetahui bagaimana peristiwa erupsi dari Gunung Au di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, yang merupakan salah satu peristiwa vulkanik yang sangat berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi, dan morfologi di wilayahnya, dan juga dengan catatan sejarah letusan Gunung Au yang mencatatkan banyak korban jiwa dan kerugian. Erupsi Gunung Au menunjukkan potensi bahaya yang sangat besar. Pada tahun 2024 juga tadi sudah disebutkan bahwa aktivitas vulkanik Gunung Au meningkat dari mana levelnya dari waspada menjadi siaga sehingga penting bagi kita untuk terus menjadi perhatian utama kita untuk mempersiapkan bagaimana cara kita untuk memitigasi bencana seperti yang sudah disebutkan tadi, baik itu dari pra bencana, saat bencana maupun pasca bencana. Dan penting juga bagi kita untuk terus memantau keadaan vulkanik di Indonesia sehingga dapat mempersiapkan diri kita untuk menghadapi potensi erupsi di kehidupan kita yang akan datang. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 7 Vulkanologi A. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga presentasi ini bermanfaat bagi kita semua mengenai bagaimana cara kita untuk mitigasi bencana daripada erupsi Gunung Au dan bagaimana kontribusinya terhadap vulkanologi. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.